Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan draft project buku karya kami. Pada bagian pertama terdapat cover buku yang terdiri dari selanjutnya pembahasan. Pembahasan pertama, manajemen dan pengelolaan kelas inklusi. Manajemen atau pengelolaan kelas inklusi adalah manajemen atau pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pada kelas, perencanaan, pengarahan, pengawasan, serta penilaian yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Winata Putra menggambarkan hakikat tentang pengelolaan kelas, yaitu menciptakan suasana kelas yang lebih efektif dan produktif, menciptakan hubungan interpersonal yang sehat, memberikan kebebasan antar peserta didik, dan guru mendorong munculnya tingkah laku anak sesuai dengan yang kita harapkan. Pembahasan kedua yaitu persiapan awal membuka kelas inklusi. Persiapan awal membuka kelas inklusi meliputi kesiapan mental dari sekolah, memberikan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus kepada anak atau siswa reguler, dan mempersiapkan fasilitas yang akan mendukung proses pembelajaran kelas inklusi. Pembahasan yang ketiga, menciptakan ruang kelas inklusif. Menciptakan kelas inklusif bisa kita artikan sebagai kelas yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan siswa secara individual dalam setting kelas yang berkelompok. Contoh, beberapa cara untuk menciptakan ruang kelas inklusif. Yang pertama, ciptakan standar yang tegas tapi adil pada awal tahun ajaran. Yang kedua, jika Anda mengajar dalam sebuah tim, pastikan semua anggota tim yang memberikan instruksi menggunakan praktek-praktek disiplin yang konsisten. Yang ketiga, pertimbangkan untuk memperkenalkan alat manajemen kelas sendiri. Yang keempat, peraturan-peraturan kelas. Pastikan peraturan diberikan singkat dan ramah. Dan selanjutnya, siswa akan lebih menghormati peraturan yang ada jika mereka diberikan kesempatan untuk ikut memformulasikan peraturan tersebut, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat, aspek atau desain pembelajaran pendidikan bagi siswa ABK di kelas inklusif. Dalam kelas yang inklusif, dilakukan asesmen terhadap siswa ABK untuk menentukan kebutuhan belajar yang diwujudkan dalam bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum. Sedangkan untuk siswa non-ABK, materi pelajarannya dapat langsung diambil dari kurikulum. Desain pembelajaran dirancang yang diperlakukan secara bersama-sama untuk siswa ABK dan non-ABK yang disebut desain pembelajaran yang inklusif. Komponen-komponen utama dari desain yang dirancang terdiri dari metode, materi, media, dan evaluasi. Terhadap komponen-komponen ini harus dilakukan modifikasi agar dapat mengakomodasi semua keragaman siswa. Dalam pelaksanaan desain tersebut harus memperhatikan 4 aspek penting yang disarankan oleh Sternberg and Taylor, yaitu pengaturan lingkungan fisik, prosedur pengajaran, materi atau isi pembelajaran, dan penggunaan alat yang adaptif. Pembahasan yang kelima, mempersiapkan pihak yang terlibat dalam kelas inklusi.
Persiapan pihak dalam kelas inklusi meliputi persiapan proses pembelajaran, meliputi strategi mengajar, pengelolaan kelas, dan metode penilaian di kelas. Yang kedua, pelayanan dan penanganan, meliputi modifikasi kelas, modifikasi materi, dan kegiatan tambahan. Yang ketiga, dukungan psikososial, meliputi hambatan anak, kepribadian guru dan anak, dukungan sosial, serta sikap dan kepuasan. Dan yang terakhir, terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan. Jangan lupa ya, kritik dan saran teman-teman sangat membantu pengerjaan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.